Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Adi Santoso dari Jagat Play, buat Jagat TV. Hari ini kita akan ngobrolin game yang mungkin bisa dibilang kandidat buat jadi game fighting terbaik di 2021. Bener banget, kita akan ngomongin soal Guilty Gear Strive. Seperti apa gamenya? Mari kita mulai. Oke, gue rasa kalau misalnya lo adalah gamer, harusnya lo nggak terlalu asing lagi sama namanya Guilty Gear, which is kayak udah eksis selama beberapa generasi, terus udah ngelahirin banyak banget series juga. Guilty Gear adalah game yang dibuat sama Arc System Works. Nah, Arc System Works ini developer Jepang yang mungkin bisa dibilang sebagai salah satu developer game fighting paling kawakan di industri game sekarang gitu, karena apapun yang mereka lahirin dari tangan mereka tuh benar-benar kayak tangan emas gitu, selalu keluar sebagai game fighting yang satu visualnya keren mampus, yang kedua kompetitif. Kalau misalnya lu pernah main Dragon Ball Fighters dari Bandai Namco dan Grand Blue Fantasy Versus dari Cygames, itu adalah game yang dibikin bekerja sama dengan si Arc System Works ini. Tapi kalau misalnya lu sendiri tidak terlalu familiar dengan dua nama itu, lu mungkin ya ingat sama BlazBlue atau sama Guilty Gear, which is dikerjain sama Arc System Works juga. Nah, apa yang membuat Guilty Gear Strive itu begitu menarik? Karena ini adalah pertama kalinya kayak si Arc System Works nyobain mesin kayak PC dan PlayStation 5, which is next gen. Jadi mereka punya extra performance buat nampilin sesuatu yang mungkin nggak bisa mereka capai di seri sebelumnya. Walaupun ini game kok di PS4 juga, dan di PS4 kelihatannya cakep banget. Ada kayak mereka udah belajar banyak dari Dragon Ball FighterZ dan Grand Blue Fantasy Versus buat bikin Guilty Gear Strive itu datang dengan visual yang bahkan even lebih imba gitu. Dia masih pertahanan fitur visual cel shading berbasis Unreal Engine, tapi seperti yang bisa lo lihat ada kualitas yang begitu menggoda, dari tidak hanya soal kontras warna, tapi juga dari detail karakter, dari aksesoris kecil yang dipakai sama si Ino, sama si Soul Bad Guy, karakter-karakter yang ada. Terus liatin mereka gimana manfaatin shading antara shadow sama daerah yang diterangin. Terus pendekatan animenya juga kental banget gitu. Terus ya, yang pasti ya, nama juga Guilty Gear, lo akan nikmatin musik-musik rock keren yang nggak bisa gue showcase di sini, pasti atas nama copyright. Tapi basically yang membuat ini istimewa adalah karena mereka datang dari visi seorang developer namanya Daisuke Ishiwatari. Jadi Ishiwatari adalah seorang rocker yang juga suka banget sama anime. Jadi Guilty Gear selalu jadi kombinasi antara pendekatan cerita anime yang gila dan si musik rock yang asik banget gitu. Nah, dari sisi cerita, gue juga termasuk gamer yang tidak terlalu familiar sama Guilty Gear. Tapi basically Strive akan menutup cerita seorang soul bad guy yang udah eksis dari seri Guilty Gear pertama. Jadi itu yang akan jadi plot penutupnya. Cuman ya buat kita, gue harus mengakui buat kita yang gak terlalu familiar sama Guilty Gear, ada tantangan ekstra yang harus kita lewatin buat bisa pelajarin sebenarnya dunianya Guilty Gear itu kayak apa. Karena memang kompleks mampus, ada intrik politiknya, karakter-karakternya juga gila dan tidak terkurung oleh hukum fisika. Misalnya ada yang bisa keluarin magic, ada yang bisa kayak ngedorong patung segede gaban segala macam tanpa bekerja keras sama sekali. Terus si Arc System Works juga uniknya beda sama game kayak Mortal Kombat misalnya, di mana mode story biasanya ada selingan berantem ya. Jadi misalnya kayak, oh ceritanya soal Sub-Zero, oh lu akan pakai Sub-Zero selama 2 atau 3 pertarungan. Lu bisa lihat sekarang di layar, mode story-nya Guilty Gear Strive itu sama sekali tidak ada level interaktivitasnya. Jadi bener-bener kayak lu nonton anime 1,5 jam sampai 2 jam tanpa selingan, tidak ada sistem berantem sama sekali. Bener-bener pengalaman pasif, jadi lu nonton ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, untuk gamer yang tidak terlalu familiar sama Guilty Gear sama kayak kita, mereka sebenarnya ada kasih usaha buat jelasin sebenarnya universe-nya Guilty Gear itu kayak gimana. Jadi mereka ada chart soal korelasi karakter, mereka ada chart soal timeline cerita dari Guilty Gear pertama sampai terakhir. Terus mereka juga ada kayak bikin semacam diagram yang sederhana supaya mereka kasih lihat karakter ini hubungannya sama karakter itu kayak apa sih gitu. Tapi ya, gue bisa bilang kalau usaha itu tidak banyak membantu, karena lu akan tetap bingung. Tapi at least lu bisa nikmatin kayak, kualitas visual yang bisa dicapai sama Guilty Gear di mode story. Nah, gimana kalau misalnya dari sisi gameplay? Basically Guilty Gear termasuk terkenal di arena game fighting itu sebagai game yang sangat berfokus pada combo dan tidak mudah untuk dikuasai. Tapi
untungnya untuk di Strive mereka ngehasilin sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi mereka merombak banyak sistem. Gue nggak terlalu familiar sama yang seri sebelumnya ya, tapi mereka merombak begitu banyak sistem supaya sekarang mereka lebih approachable sama game pendatang baru kayak kita. Jadi kita bisa main. Easy to play, hard to master. Jadi kalau misalnya lu mau datang buat main doang, lu akan bisa ngelakuin itu tanpa kesulitan sama sekali. Tapi kalau misalnya lu pengen nguasain karakter dengan semaksimal mungkin, memang ada step-step yang harus lu lalui untuk bisa mencapai itu hal. Nah, karakteristik game fightingnya si Guilty Gear ya, gue akan bisa bilang kalau apapun karakter lu pakai, memang karakter akan berbeda-beda. Jadi ada karakter yang lebih kecil, lebih agile, lebih lincah, dia bisa lompat 3 kali misalnya. Ada karakter juga kayak si samurai, beberapa karakter yang lain gitu yang lebih besar, lebih bongsor, lebih berat. Jadi geraknya terbatas tapi damage-nya gede banget misalnya, dan gerakan serangannya lumayan lambat. Terlepas dari karakter apapun yang lu pakai di Guilty Gear Strive, kombinasi serangan pendek itu memang jadi fokus untuk seri yang satu ini. Jadi selama lu bisa masukin satu pukulan kecil aja, terus lu kombinasiin sama serangan yang lebih kuat, antara combo ataupun serangan spesial misalnya, lu akan langsung dapetin kayak reward yang cukup gede dari sisi damage. Tapi ada level strategi juga, jadi kadang-kadang ada, tentu lu bisa counter, lu bisa cancel serangan musuh juga, lu bisa kombinasiin juga serangan spesial dengan kemampuan yang lain. Gue gak akan terjun lebih dalam karena gue bukan ahli game fighting, tapi dari pengalaman yang gue rasain sejauh ini, selama lu punya konsep at least pernah main game fighting apapun, lu bisa nikmatin game ini. Tapi ketika lu masuk ke mode online, lu akan diajarin oleh mereka yang lebih pro soal potensi Guilty Gear Strive yang sebenarnya itu kayak gimana, dan lu akan merasa rendah hati gitu setelah ditendang dengan begitu banyaknya oleh mereka yang lebih pro ya pastinya. Kira-kira kayak gitu untuk sistem fightingnya. Mudah untuk dimasukin tapi akan sulit untuk dikuasain. Itu adalah konsepnya si Guilty Gear Strive. Sementara dari sisi mode, ini mungkin salah satu kelemahannya si Guilty Gear Strive. Jadi lu bisa lihat kalau mode story-nya sama sekali nggak punya level interaktivitas. Jadi lu benar-benar kayak nonton anime. Satu-satunya konten offline yang bisa lu mainin ya pastinya antara satu arcade. Jadi lu bisa main satu karakter, lu main lawan 8 karakter, terus dapat cerita sedikit sama interaksi offline, terus menang yang selesai gitu. Terus ada juga mode training, jadi lu bisa kayak belajar kombinasi karakter favorit lu, yang rosternya sendiri nggak terlalu banyak, tapi ya seperti game fighting yang seharusnya, memang sangat-sangat disarankan lu untuk kayak fokus ke 1 atau 2 karakter aja, terus nguasain mereka dengan sebaik mungkin, daripada lu berusaha tampil imba di semua karakter. Jadi mending pilih 1 atau 2 yang sesuai dengan gaya bermain lu. Ya, mode yang paling penting dan yang paling menjual dari Guilty Gear Strive berdasarkan pengalamannya Arc System Works ngehasilin game fighting kompetitif, tentu aja mode online gitu. Jadi kalau misalnya di mode online, ya mereka ada hub yang tidak banyak membantu. Jadi lu bisa customize avatar lu, masuk ke dalam hub, ketemu sama avatar orang, terus ngajakin berantem. Tapi ada opsi juga untuk tidak pakai itu feature, dan lu akan bisa langsung search by random. Jadi kayak lu nggak harus masuk ke hub, bisa dapetin match dari sana. Terus ya berantem aja gitu. Nah, yang bikin fantastis dari Guilty Gear Strive adalah netcode-nya. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu netcode adalah, netcode tuh kayak sistem online, kayak jaringan yang mereka pakai buat make sure pengalaman multiplayer tuh imbang walaupun lu lawan region yang lain gitu. Jadi kalau misalnya lu netcode-nya jelek, kalau misalnya ping-nya gede, misalnya kayak MS-nya gede, bisa sampai ratusan, lu bisa ketemu sama game yang tiba-tiba nge-lag, atau yang benar-benar kayak patah-patah gitu, atau yang super duper lambat banget ketika dimainin. Nah, dengan rollback netcode yang dimiliki sama si Guilty Gear Strive, lu akan bisa berantem sama gamer dari region lain dengan cukup nyaman. Jadi pas gua coba kira-kira masih kayak 350 ms, itu masih bisa dimainin dengan lumayan kompetitif. Jadi lu masih bisa main dan bersenang-senang dengan pertarungan lumayan intens dengan 350 ms. Itu 350 ms itu bisa berarti kayak lu bisa berantem lawan gamer dari Amerika Serikat atau dari Eropa gitu. Di Jepang mungkin sekitar antara 150 sampai 200 ms. Kalau misalnya di dalam Asia Tenggara mungkin lu bisa dapat 15 atau sampai ya 50-an gitu. Jadi untuk sementara netcode untuk mode online-nya super oke. Jadi kayak
lu akan ketemu sama banyak gamer dari seluruh dunia dengan pengalaman online yang cukup baik. Ya dengan konsep netcode kayak gini ya berarti lu akan lebih bisa ketemu lebih banyak orang, ya berarti komunitas akan rame. Jadi kayak pertarungan akan lebih gampang didapat. Terus lu juga bisa having fun dan memastikan kalau experience lu akan tetap baik gitu. Di kondisi terburuk sekalipun, kalau misalnya ketika lu udah ketemu sama orang dari region lain, entah internetnya dari apa dan MS-nya tinggi banget sampai lu nggak bisa mainin, misalnya kayak 400 MS misalnya, ya lu selalu punya opsi untuk keluar dari pertandingan ketika selesai gitu, nggak harus rematch dan segala macam. Jadi ada opsi untuk itu. Tapi sejauh dari pengalaman gue bermain online-nya super oke. Nah kalau misalnya untuk soal motivasi bermain, ya so far selain memang karena game fighting yang imba, kompetitif, terus mekaniknya juga oke, si GTG Strive ngasih reward kayak semacam sejenis uang in game yang bisa lu kumpulin setiap kali lu naik level pas online atau lu nyelesain mode arcade. Entah duitnya bisa lu pakai buat mancing. Terus di bawah mancing ya seperti yang lebih bisa expect adalah gacha. Tapi nggak ada gacha karakter, tenang aja. Jadi gachanya tuh lebih ke satu untuk kustomisasi avatar lu. Kalau misalnya avatar lu pengen tampil kece gitu pas online, duit mancing itu akan menyediakan lebih banyak opsi untuk itu. Tapi kalau misalnya lu kadang-kadang juga bisa jadi ketemu konten-konten kayak galeri musik, jadi lu bisa main musik muter lagu keren rocknya si GTG Strive dari mode terpisah. Kadang juga ada kostum juga buat untuk si artwork untuk si karakter yang tersedia di sini gitu. Jadi kira-kira itu motivasi ekstra di luar mode online kompetitifnya memang oke banget. So, dengan semua kombinasi ini gue dengan tanpa ragu bisa menyebut kalau ini adalah mungkin kandidat game fighting terbaik untuk 2021. Melawan mungkin opsinya adalah Virtua Fighter 5 sekarang, atau mungkin kita nggak tahu 6 bulan ke depannya kayak gimana, tapi untuk sementara sampai 6 bulan pertama 2021, si Arc System Works berhasil melakukan tugas yang sangat sempurna dengan si GTG Strive ini menurut gua, at least dari competitive fightingnya. Mungkin beberapa mode agak terbatas, offline-nya dikit, itu cuma ada arcade sama training doang, atau mungkin lu ngerasa kalau misalnya online-nya nggak terlalu menarik, atau mode story yang tidak ada interaktivitasnya itu benar-benar basi. Tapi untuk feel fighting, untuk seberapa mudahnya lu masuk sebagai gamer baru dan seberapa panjang level yang mesti lu kuasai untuk jadi master untuk karakter tertentu tuh bikin ini game punya kualitas fighting genre kualitas di genre fighting yang pantas untuk dicoba gitu. Terus juga ya lu bisa lihat kayak visualisasinya juga benar-benar top notch. Habis gua bisa bilang mungkin GTG Strive ini adalah salah satu game fighting dengan visual terindah yang pernah gue ketemu, dari desain karakter, dari shading, dari animasi halusnya, dari dramatisasinya segala macam. Gue rasa mata lu akan termanjakan terlepas dari apakah lu ngerti ceritanya atau enggak. Kira-kira demikian. GTG Strive sekarang tersedia di PlayStation 4, PlayStation 5 dan PC dengan Arc System Works sebagai developer dan Bandai Namco sebagai publisher. Pedro Santoso dari jagaplay.com untuk Jaga Review TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.